Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah, syarah atas kitab atau matan Jurumiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala muallif, penulis kitab Jurumiyah, Ibnu Ajurum berkata, babul i'rabi, bab i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. I'rab adalah perubahan akhir kata liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, disebabkan karena perbedaan amil yang memasukinya, lafzan au takdiron, baik secara lafaz atau secara takdir, menurut perkiraan atau diperkirakan keberadaan i'rab tersebut. Wa aqulu, dan saya sendiri, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, penulis kitab ini, mengatakan al-i'rabu lahu ma'nayani. I'rab itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyyun wal akharu istilahiyun. Salah satunya makna secara bahasa, sedangkan yang lainnya adalah makna secara istilah. Yang pertama makna bahasa, yang kedua makna istilah. Amma ma'nahu fil lughati, adapun makna i'rab secara bahasa, fahuwa al-izhar wal ibanah, maka i'rab itu berarti al-izhar, menjelaskan, dan al-ibanah, menerangkan. I'rab artinya menjelaskan dan menerangkan. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa azhartahu. Engkau mengatakan, aku mengi'rab apa yang ada di dalam diriku apabila engkau abantahu, menerangkannya, wa azhartahu, dan menjelaskannya. Maksudnya, jika seseorang mengatakan a'rabtu amma fi nafsi, itu sama dengan abantu amma fi nafsi dan azhartu amma fi nafsi, yang artinya saya menerangkan atau saya menjelaskan apa yang ada dalam diriku. Wa amma ma'nahu fil istilahi fahuwa ma dzakarahu al-muallif biqaulihi taghyiru awakhiril kalimi ila akhir. Adapun makna i'rab secara istilah, fahuwa ma dzakarahu al-muallif biqaulihi, maka pengertiannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh muallif dengan perkataannya taghyiru awakhiril kalimi sampai habis. Wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalimi, maksud dari ungkapan muallif kitab Jurumiyah yang berbunyi taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata, maksudnya adalah taghyiru ahwali awakhiril kalimi, perubahan keadaan-keadaan akhir-akhir kata. Wala yuqalu an yurada taghyiru nafsil awakhiri, tidaklah dipahami sebagai perubahan akhir huruf kata itu sendiri, bukan huruf terakhir dari kata itu yang berubah, tapi keadaan akhir katanya yang berubah. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyaru, karena akhir huruf kata itu sendiri tidaklah berubah, yang berubah adalah keadaannya. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawwuliha min ar-raf'i ila an-nasbi awil jarri. Perubahan keadaan akhir kata adalah ungkapan tentang perubahan keadaan akhir kata min ar-raf'i ila an-nasbi awil jarri, dari keadaan rafa' menjadi nasab atau menjadi jar, haqiqatan au hukman, baik secara hakikat maupun secara hukum.
wa yakunu hadha tahawulu bisababi tagyiril awamili. Perubahan ini terjadi karena perubahan amil-amil yang memasukinya. Min amilin yaktadi raf'a 'alal fa'iliyati aw nahwiha. Dari amil yang menuntut untuk rafa sebagai fa'il, sebagai subjek atau pelaku perbuatan atau semisalnya. Ila akhara yaktadi nasba 'alal maf'uliyati aw nahwiha, menjadi amil lain yang menuntut untuk nasab sebagai maf'ul bih, sebagai objek atau sasaran perbuatan atau semacamnya. Wahalum majarron, dan begitulah seterusnya. Untuk memperjelas hal tersebut, musannif ataupun penulis syarah atas kitab Jurumiyah ini memberikan contoh dengan menyatakan, masalan, contohnya, idza qulta, jika engkau mengatakan, hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Fa Muhammadun marfu'un, maka lafaz Muhammadun itu marfu', dibaca rafa dengan harokat dhammah. Li'annahu ma'mulun li'amilin yaktadi raf'ah 'alal fa'iliyati. Karena lafaz Muhammadun adalah ma'mul, objek dari amil yang menuntut untuk rafa sebagai fa'il, sebagai subjek atau pelaku pekerjaan. Wa hadzal 'amilu huwa hadara, dan amil ini adalah lafaz hadara. Maksudnya lafaz hadara itu adalah fi'il, di mana fi'il itu membutuhkan fa'il, dan fa'il itu mestilah dibaca rafa. Maka lafaz Muhammadun itu dipengaruhi oleh amil, yaitu lafaz hadara, yang kemudian menuntut lafaz Muhammadun itu dibaca rafa dengan dhammah sebagai fa'il dari kata hadara tersebut. Fa in qulta ra'aitu Muhammadan, jika kamu mengatakan ra'aitu Muhammadan, saya telah melihat Muhammad, taghayyara halu akhir Muhammadin ilan nasbi, maka keadaan akhir kata Muhammad berubah menjadi nasab. Tadi terlafadzkan Muhammadun, sekarang terlafadzkan Muhammadan. Yang tadi dibaca rafa dengan dhamma, sekarang dibaca nasab dengan fathah. Mengapa? Litaghayyuril amili bi'amilin akhara, karena berubahnya amil menjadi amil yang lain, yaktadiyin nasba wa huwa ra'aitu, yaitu amil yang menuntut untuk nasab, yaitu lafaz ra'aitu. Lafaz ra'aitu adalah amil, dia adalah fi'il sekaligus fa'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih, membutuhkan objek atau sasaran pekerjaan, di mana maf'ul bih itu mesti dibaca nasab, sehingga lafaz Muhammadan itu mesti dibaca nasab dengan fathah karena kemasukan amil, yaitu kata ra'aitu yang merupakan fi'il sekaligus fa'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih, sehingga lafaz Muhammadan ini menjadi ma'mul dari amil ra'aitu. Dia yang mempengaruhi lafaz Muhammadan sehingga dibaca nasab. Selanjutnya, fa idza qulta hadhitu bi Muhammadin, jika kamu mengatakan saya telah dikaruniai dengan Muhammad, taghayyara halu akhirih ilal jarri, maka berubahlah keadaan akhir kata Muhammad menjadi jar, yakni dibaca kasrah menjadi Muhammadin. Mengapa? Litaghayyuril amili bi'amilin akhara yaktadiyil jarra, karena berubahnya amil menjadi amil yang lain yang menuntut untuk jar, wahwal ba'u, yaitu huruf ba. Lafaz Muhammadin di sini kemasukan huruf jar, yaitu huruf ba, di mana huruf jar ini menuntut isim yang dimasukinya mesti dibaca majrur, mesti dibaca dengan harokat kasroh. Maka yang tadinya Muhammadun ya menjadi Muhammadan,
sekarang menjadi Muhammadin. Kalau yang pertama Muhammadun itu dibaca rofa dengan dhamma karena kata hadoro. Kalau yang kedua lafaz Muhammadan dibaca nasab dengan fathah karena kata ra'aitu, maka di sini lafaz Muhammadin dibaca jar dengan kasroh karena huruf ba atau karena kemasukan huruf ba yaitu huruf jar. Wa idza ta'ammalta fi hadhil amthilati, jika engkau memperhatikan contoh-contoh ini, dhahara laka anna akhiral kalimati wa huwa dalu min Muhammadin lam yataghayyar. Akan tampak jelas bagi engkau bahwa akhir kata yaitu huruf dal pada lafaz Muhammadin tidaklah berubah. Huruf dalnya tidaklah berubah. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwalu akhiriha. Namun yang berubah ialah keadaan akhir kata tersebut. Fa innaka tarahu marfu'an fil mithalil awwali. Oleh karena itu engkau melihat lafaz Muhammad dalam keadaan rofa pada contoh pertama, hadara Muhammadun, rofa dengan dhamma. Wa mansuban fil mithalis tsani. Ya, dan dalam keadaan nasab pada contoh kedua, ra'aitu Muhammadan, nasab dengan fathah. Wa majrurun fil mithalis tsalisi, dan dalam keadaan jar pada contoh ketiga, haditu bi Muhammadin, majrur dengan dibaca kasroh. Maka yang berubah itu adalah keadaan akhirnya, bukan hurufnya yang berubah. Inilah yang disebut dengan i'rab. Wa hadha taghayyuru min halati raf'i ila halati nasbi ila halati jarri huwal i'rabu. Perubahan ini yaitu dari keadaan rafa menjadi nasab dan menjadi jar, itulah yang disebut dengan i'rab. Indal muallifi wa man dhahaba madhhabahu, menurut muallif yakni Ibnu Ajurrum dan ulama yang mengikuti madhabnya, mengikuti pandangan beliau tentang pengertian i'rab. Wa hadhihi al-harakatu thalathu allati hiya raf'u wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun 'ala al-i'rabi. Harokat yang tiga ini yaitu rafa, nasab dan jar merupakan alamat atau ciri serta tanda atas i'rab. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Itulah yang merupakan alamat atau ciri atau tanda i'rab. Walaupun nanti tanda-tanda i'rab itu ada banyak dan akan dibahas pada bab selanjutnya. Wa mithlul ismi fi dhalikal fi'lu al-mudhari'u. Yang semisal dengan isim dalam perkara i'rab tersebut adalah fi'il mudhari'. Maksudnya fi'il mudhari' sama dengan isim dalam masalah i'rab. Falau qulta yusafiru Ibrahimu, seandainya engkau mengatakan Ibrahim sedang atau akan melakukan perjalanan. Fayusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un, maka lafaz yusafiru adalah fi'il mudhari' yang marfu', yang dibaca rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah. Litajarrudihi min 'amilin yaktadi nasbahu aw 'amilin yaktadi jazmahu. Karena kosongnya kata ini atau tidak adanya amil yang menuntut untuk nasab atau amil yang menuntut untuk jazm. Fi'il mudhari' jika tidak kemasukan amil nasab dan tidak kemasukan amil jazm, maka dia di i'rab dengan i'rab marfu'. Tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Fa idza qulta lan yusafira Ibrahimu, jika engkau mengatakan lan yusafira Ibrahimu, Ibrahim tidak akan melakukan perjalanan. Taghayyara hal yusafira min ar-raf'i ila an-nasbi, maka berubahlah keadaan kata yusafira dari rafa menjadi nasab. Tadi di atas rafa dengan dhamma dibaca yusafiru, di sini nasab dengan fathah dengan dibaca yusafira. Li taghayyuril 'amili bi 'amilin akhar yaktadi nasbahu. Karena berubahnya amil menjadi amil yang lain yang menuntut untuk nasab, wa huwa lan, yaitu lan. Huruf lan adalah huruf nasab yang menyebabkan fi'il mudhari' yang dimasukinya mesti dibaca nasab.
Fa idza qulta lam yusafir Ibrahimu, jika engkau mengatakan lam yusafir Ibrahimu, Ibrahim tidak melakukan perjalanan. Taghayyara halu yusafir minar raf'i awin nasbi ilal jazmi, maka berubahlah keadaan kata yusafir dari rofa atau nasab menjadi jazm. Rofa'nya yusafiru, nasabnya yusafiro, sekarang jazmnya yusafir. Rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Mengapa? Litaghayyuril amili bi'amilin akhara yaqtadi jazmahu. Karena berubahnya amil menjadi amil lain yang menuntut untuk jazm. Wa huwa lam, yaitu huruf lam. Huruf lam adalah huruf jazm yang menyebabkan fi'il mudhari' yang dimasukinya mesti dibaca jazm. Huruf lam apabila masuk pada fi'il mudhari' maka dia menjadikan fi'il mudhari' tersebut terbaca majzum, yakni dibaca dengan jazm. Salah satu tanda jazm adalah sukun seperti pada contoh ini. Kemudian di sini beliau juga menjelaskan bahwa i'rab itu terbagi dua. Beliau mengatakan wa'lam anna hadza at-taghayyura yanqasimu ila qismaini. Ketahuilah olehmu bahwa perubahan ini terbagi menjadi dua kelompok atau dua bagian. Lafziyun wa takdiriyun, yaitu perubahan secara lafzi atau i'rab lafzi dan perubahan secara takdiri atau i'rab takdiri. Jadi i'rab itu ada dua, ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Apa pengertian masing-masing dari hal tersebut? Syekh mengatakan fa ammal lafziyu fa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Adapun i'rab lafzi maka ia adalah perubahan yang tidak ada penghalang yang menghalangi pengucapan perubahan tersebut. I'rab tersebut tidak terhalangi oleh apapun untuk diucapkan. Kama ra'aita fi harakatid dali min Muhammadin, sebagaimana yang telah engkau lihat di dalam harokat-harokat huruf dal pada lafaz Muhammadin. Bisa dibaca Muhammadun, bisa dibaca Muhammadan, bisa dibaca Muhammadin. Ketiga harokat ini terlafadzkan tanpa ada penghalang yang menghalanginya. Ini disebut i'rab lafzi. Wa harakatir ra'i min yusafiru, demikian pula harokat-harokat huruf ra pada lafaz yusafiru. Bisa dibaca yusafiru, bisa dibaca yusafiro, bisa dibaca yusafir, di mana harokat dhamma, harokat fathah, dan harokat sukun itu terbaca secara lafaz dan tidak terhalangi oleh apapun di dalam pelafazannya. Inilah yang disebut dengan i'rab lafzi. Wa amma at-taqdiriyu fa huwa ma yamna'u min at-talaffuzi bihi mani'un. Adapun i'rab takdiri maka ia adalah perubahan yang memiliki penghalang yang menghalangi pengucapan tersebut. I'rab ini tidak bisa terlafadzkan, tidak bisa terucapkan karena ada penghalang yang menghalangi pengucapan tersebut. Apa penghalangnya? Min ta'azzurin, berupa ta'azzur, terhalang dan tidak mungkin untuk diucapkan selamanya. Awistithqalin, atau istithqal, terasa berat untuk mengucapkannya. Au munasabatin, atau karena munasabah, menyesuaikan dengan harokat yang cocok. Taqulu, kamu mengatakan, yada'ul fata wal qadi wa gulami, pemuda, hakim, dan anak kecilku itu berdoa. Fayada'u marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jasimi. Lafaz yada'u fil mudhari' itu marfu, dibaca rofa. Mengapa? Karena kosong dari amil nasab dan kosong dari amil jazm. Karena tidak ada amil nasab yang memasukinya, begitu juga tidak ada amil jazm yang memasukinya, maka fil mudhari' tersebut marfu, dibaca rofa. Wal fata marfu'un likaunihi fa'ilan. Lafaz al-fata juga marfu. Mengapa? Karena dia menjadi fa'il dari lafaz yada'u. Wal qadi wa gulami marfu'ani.
Lafat al-qadi artinya hakim, dan lafat gulami artinya anak kecilku, anak kecil yang sudah mendekati usia balik tapi belum balik. Ya, keduanya itu dibaca rofa, li'annahuma ma'tufani 'alal fa'il marfu'i. Karena kedua kata ini itu diatofkan ya kepada fa'il yang marfu, di mana i'rabnya ma'tuf mesti mengikuti i'rab ma'tuf alaihnya. Lafat al-qadi dan lafat gulami itu ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah lafat al-fata. Nah, karena al-fata ini marfu, maka lafat al-qadi dan gulami juga marfu karena dia adalah isim yang diatofkan. Walakinna dhammata la tadhharu fi awakhir hadhihi al-kalimati. Namun harokat dhammah tidak nampak, tidak terbaca pada akhir kata-kata ini. Ayo kita kembali ya. Lafaz yad'u itu fil mudhari' marfu. Kenapa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan tidak kemasukan amil jazm. Lafaz al-fata juga marfu. Kenapa? Karena berposisi sebagai fa'il. Lafaz al-qadi dan lafaz gulami juga marfu. Kenapa? Karena diatofkan kepada lafaz al-fata. Semuanya marfu. Dan tadi kita lihat pada contoh di atas bahwa marfu itu dibaca dengan harokat dhammah. Nah, di semua contoh-contoh ini harokat dhammah itu tidak bisa terbaca, tidak nampak, dan tidak bisa terlafadzkan. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab takdiri. Dan masing-masing kata tersebut punya alasan mengapa tidak bisa terbaca. Ini alasannya. Li ta'azzuriha fil fata. Karena lafaz al-fata itu ta'azzur. Tidak bisa i'rabnya itu terbaca dengan sebab ta'azzur. Artinya terhalang selamanya, tidak bisa terbaca karena huruf alif selamanya sukun, tidak bisa menerima harokat, termasuk di sini harokat dhammah. Wa thiqaliha fi yad'u. Dan karena faktor atau sebab thiqal, berat pengucapan harokat dhammah pada lafaz yad'u, wa fil qadi, dan pada lafaz al-qadi itu tidak bisa diharokati dengan harokat dhammah, terhalang harokat dhammah tersebut untuk diucapkan karena berat untuk diucapkan. Wali ajli munasabati ya'il mutakallimi fi gulami, dan karena mencocokkan ya, dengan ya mutakallim pada lafaz gulami. Ya mutakallim itu artinya ya yang menunjukkan orang pertama yang berbicara. Dalam bahasa kita diartikan aku. Nah, ya mutakallim ini harokatnya sukun, di mana kata yang disambungkan dengan ya mutakallim ini mesti mencocokkan harokat huruf terakhirnya dengan harokat sukun pada huruf ya tersebut, dan yang cocok adalah kasroh, sehingga dia selalu berharokat kasroh. Dalam kondisi ini, walaupun dia marfu, yang tanda marfu itu adalah dhamma, tapi karena ada sebab atau faktor yang menghalangi pelafadzan dhamma tersebut, dan di sini sebabnya adalah munasabah, maka i'rabnya itu tidak bisa terlafadzkan. I'rabnya itu disebut i'rab takdiri, dhammahnya tidak bisa terbaca. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab takdiri. Fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimati, sehingga harokat dhammah itu hanya diperkirakan, muqaddar, ditakdirkan, diperkirakan adanya pada akhir kata. Ada sebenarnya, cuman tidak bisa terlafadzkan. Mana amin zuhuriha at-ta'azzuru, yang menghalangi pelafazan dhammah tersebut adalah ta'azzur, ya, awis thiqalu, ataupun thiqal, berat, awistigolul mahalli biharokatil munasabati, dan menyesuaikan harokat huruf terakhir dengan harokat yang cocok atau disebut dengan munasabah. Wa taqulu, dan kamu mengatakan, lan yardal fata wal qadi wa gulami, pemuda, hakim, dan anak kecilku itu tidak akan ridha. Lafaz yarda itu kan fi'il mudhari', kemasukan lan itu adalah amil nasab. Maka yardo ini adalah fi'il mudhari' yang mansub, dibaca nasab. Mansubnya itu kan dibaca fathah.
tapi tidak bisa terlafadzkan. Ini berarti i'rab takdiri. Kemudian lafadz al-fata itu fa'il itu marfu. Marfu itu dengan dhamma, tetapi juga di sini sama, dhammanya tidak terbaca. Lafadz al-qadi juga marfu. Kenapa? Karena dia ma'tuf kepada lafadz al-fata. Di sini juga dhammanya tidak terbaca. Wa gulami juga sama, dia marfu karena ma'tuf, dhammanya juga tidak terbaca. Ini adalah contoh-contoh i'rab takdiri. Wa taqulu, dan kamu mengatakan, innal fata wa gulami la faizani, sesungguhnya pemuda dan anak kecilku itu benar-benar beruntung. Lafadz al-fata itu mansub. Kenapa? Karena dia menjadi isim inna. Tanda nasab adalah fathah, tapi di sini tidak muncul. Kenapa? Karena dia i'rab takdiri. Lafadz gulami juga mansub. Kenapa? Karena dia menjadi ma'tuf. Namun di sini juga tidak bisa terbaca nasabnya karena dia i'rab takdiri. Wa taqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Kamu mengatakan saya bertemu dengan pemuda, anak kecilku dan hakim itu. Nah, lafadz al-fata itu isim majrur. Kenapa? Karena kemasukan huruf ba. Tanda jar itu adalah kasroh, namun di sini tidak muncul. Mengapa? Karena ini adalah i'rab takdiri. Wa gulami, lafadz gulami juga majrur. Kenapa? Karena dia ma'tuf. Al-qadi juga majrur. Mengapa? Karena dia ma'tuf. Dan ini semua tidak bisa muncul tanda kasrohnya, yaitu harokat kasroh sebagai tanda majrur, disebabkan karena ini i'rab takdiri. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan. Kata yang berakhiran alif lazimah seperti lafadz al-fata, tuqaddaru alaihi jami'ul harakat litta'adzuri, maka semua tanda harokatnya ditakdirkan atau diperkirakan karena sebab ta'adzur, yaitu alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Wa yusammal ismul muntahi bil alifi maksuran. Isim yang berakhiran dengan alif dinamai dengan isim maksur. Maka marfu'nya itu takdir, kemudian mansubnya itu takdir, kemudian majrurnya juga takdir. Harokat dhamma tidak bisa terlafadzkan, harokat fathah tidak bisa terlafadzkan, harokat kasrah juga tidak bisa terlafadzkan. Nah, contoh isim-isim maksur adalah mithlul fata, seperti lafadz al-fata, pemuda. Wal aso, lafadz al-aso, tongkat. Wal hija, ya, lafadz al-hija artinya akal atau perasaan, tanwirul hija. War roha, dan lafadz ar-roha artinya awan-awan. War ridho, dan lafadz ar-ridho artinya keridhaan. Kesemua contoh kata ini dan semisalnya lagi yang tidak disebutkan tidak akan bisa menerima harokat dhamma, fathah dan kasroh di akhirnya, karena alif itu selamanya tidak bisa menerima harokat. Wa ma kana akhiruhu ya'an lazimatan. Sedangkan kata yang berakhiran ya lazimah, contohnya lafadz al-qadi, tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu lithiqali, maka harokat dhamma dan kasrohnya ditakdirkan atau diperkirakan karena thiqal, berat untuk diucapkan. Yang takdir cuma dua, yaitu harokat dhamma dan harokat kasroh. Berarti yang takdir, yang i'rabnya takdiri adalah ketika dia marfu dan ketika dia majrur. Wa yusammal ismul muntahi bil ya'i manquson. Isim yang berakhiran ya lazimah dinamai dengan isim manqus. Wa tadhharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Namun harokat fathah terbaca jelas karena ringan. Jika begitu, maka i'rabnya kata yang termasuk di dalam golongan isim manqus, jika dia dalam keadaan mansub, maka i'rabnya adalah i'rab lafzi karena fathahnya bisa terbaca, di mana terbacanya fathah di akhir isim manqus itu tergolong ringan sehingga tetap dimunculkan, tetap bisa terbaca dan tetap bisa terlafadzkan. Nahwu al-qadi, contohnya adalah lafadz al-qadi, ini isim manqus artinya hakim. Wad-da'i, dan lafadz ad-da'i juga isim manqus artinya da'i, orang yang menyeru atau orang yang berdoa juga bisa.
wal ghazi dan lafadz al ghazi yaitu prajurit, orang yang berperang, was-sa'i dan as-sa'i orang yang sa'i berlari-lari kecil, wal ati dan yang datang, war-rami dan lafadz ar-rami artinya orang yang melempar. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi, sedangkan kata yang diidofatkan digabungkan kepada ya mutakallim tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil munasabati, maka semua tanda harokatnya ditakdirkan tidak terlafadzkan, tidak bisa dibaca dengan terang karena munasabah, menyesuaikan harokat huruf terakhir sebelum ya mutakallim yang berharokat sukun dengan memberikan harokat kasroh. Nahwu gulami, seperti lafadz gulami, dari lafadz gulamun ditambah ya mutakallim menjadi gulami, artinya anak kecilku. Wa kitabi dan lafadz kitabi aslinya kitabun digabung dengan ya mutakallim kemudian menjadi kitabi, bukuku. Wa sodiki dan lafadz sodiki sahabatku. Wa bani dan lafadz ibni artinya anakku. Wa ustadi dan lafadz ustadi artinya ustadku atau guruku. Selanjutnya beliau menjelaskan lawan dari i'rab yaitu bina dengan mengatakan wa yuqabilul i'raba al bina'u, bina menjadi lawan atau pembanding dari i'rab. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhari, masing-masing dari keduanya yakni i'rab dan bina akan menjadi jelas secara sempurna dengan menjelaskan yang lain. Kita bisa semakin memahami tentang pengertian i'rab dengan memahami tentang pengertian bina. Wa qad tarakal muallifu bayanal bina'i, penulis Matan Jurumiyah Ibnu Ajurrum itu meninggalkan atau tidak menjelaskan tentang bina. Beliau hanya menyebutkan tentang i'rab. Wa nahnu nubayyinuhu laka 'ala tariqati allati bayyana bihal i'raba. Sedangkan kami akan menjelaskannya kepadamu dengan cara yang sama seperti yang kami jelaskan mengenai i'rab. Fanaqulu, sehingga kami mengatakan lil bina'i maknayani, bina memiliki dua makna, ahaduhuma lugawiyyun wal akharu istilahiyun, salah satunya secara bahasa dan yang lainnya secara istilah. Fa amma ma'nahu fil lughati fahuwa ibaratun an wad'i syai'in ala syai'in. Adapun makna bina secara bahasa maka ia adalah ungkapan tentang meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ala jihatin dengan cara tertentu, yuradu biha ats-tsubut wal luzumu, dimaksudkan dengan cara tersebut agar sesuatu menjadi subut, diam atau tetap, wal luzum dan sesuatu itu menjadi menetap, tidak berpindah-pindah. Wa amma ma'nahu fil istilahi fa huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Sedangkan makna bina secara istilah maka ia berarti luzumu akhiril kalimati, tetapnya keadaan akhir kata, halatan wahidatan pada satu keadaan, li ghairi amilin wala atilalin, bukan karena pengaruh amil dan bukan pula karena i'tilal, bukan karena kata itu diakhiri oleh huruf illat. Huruf illat ada 3, yaitu huruf alif, waw dan ya. Wadzalika kaluzumi kam wa man as-sukuna. Hal itu seperti tetapnya lafadz kam artinya berapa dan lafadz man artinya siapa, as-sukuna pada harokat sukun. Kam selalu sukun, man selalu sukun. Wa kaluzumi haula'i wa hadhami wa amsi al-kasra, dan seperti tetapnya kata haula'i mereka, wa hadhami dan lafadz hadhami ini nama seorang perempuan, wa amsi dan lafadz amsi artinya kemarin, al-kasra pada harokat kasrah, artinya kata-kata ini selalu berada dalam kondisi kasrah. Haula'i, hadhami, amsi. Wa kaluzumi munzu wa haitsu ad-dhammah,
dan seperti tetapnya lafadz mundu artinya sejak, dan lafadz haitsu artinya arah atau dari. Ad-dhamma pada harokat dhamma, selalu berharokat dhamma. Mundu selalu dhamma, haitsu juga selalu dhamma. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah, dan seperti tetapnya lafadz aina artinya di mana, dan lafadz kaifa artinya bagaimana, al-fathah pada harokat fathah. Kata-kata ini dan semacamnya selalu dalam kondisi fathah. Nah, inilah disebut dengan bina. Artinya kondisinya selalu tetap, akhir kata tersebut selalu berada pada satu keadaan. Wa min hadzal idahi ta'lamu anna alqabal binai arba'atun. Dari penjelasan ini engkau dapat mengetahui bahwa laqab, sebutan-sebutan bina ada 4. Kalau i'rab itu disebutnya anwaul i'rab, macam-macam i'rab. Kalau di sini bina itu disebutnya alqabul binai, laqab-laqab atau sebutan-sebutan bina. Sebutan bina ada 4, as-sukunu wal kasru wad dhammu wal fathu, yaitu sukun, kasroh, dhamma dan fathah. Nanti kalau di i'rab menjadi mabniyun 'ala sukuni, mabniyun 'ala kasri, mabniyun 'ala dhammi, dan mabniyun 'ala fathi. Wa ba'da bayani kulli hadhil asya'i, setelah penjelasan semua hal ini, la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rabi wal mabni. Engkau tidak akan kesulitan untuk mengenali pengertian mu'rab dan mabni. Fa innal mu'raba ma taghayyara halu akhirih lafdhan aw taqdiran bisababil awamili. Maka mu'rab ialah kata yang keadaan akhirnya berubah, baik secara lafaz maupun secara takdiri yang disebabkan oleh amil. Wal mabniya ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin. Sedangkan mabni ialah kata yang keadaan akhirnya selalu tetap dalam satu keadaan, bukan karena sebab amil dan bukan pula karena sebab i'tilal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.